Alhamdulillah puji serta syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di majelis ilmu yang diberkahi insyaallah taala di sore hari ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kajian sirah nabawiyah atau perjalanan hidup yang agung dari nabi kita yang mulia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini insyaallah akan memasuki bab terakhir atau bab penutup ya dari kajian ini. Insyaallah kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi tahun ke-10 Hijriah dan juga tahun ke-11 Hijriah, ditutup dengan kejadian tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW yang materinya akan kembali disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Rehanul Bahran Hafizahullah Ta'ala yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu jamaah, kami sampaikan bahwasannya kajian ini selain disiarkan melalui Zoom meeting juga disiarkan secara live streaming di channel YouTube kita Pahala Wisata. Silakan untuk di-copy dan di-share linknya kepada keluarga, teman-teman kerabat, dan lain sebagainya, sehingga yang tidak bisa mengikuti via Zoom juga bisa mendapatkan faedah yang sama dengan mengikuti live streaming di channel YouTube kita. Kemudian nanti di akhir sesi kajian, seperti biasa ada sesi tanya-jawab nanti bersama Al-Ustaz. Baik pertanyaan tertulis, nanti bisa langsung dijaprikan saja ke PJ pertanyaan ya di obrolan. Sekali lagi, pertanyaan tertulis bisa nanti dijaprikan ke PJ pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan pula bahwasanya informasi tentang donasi kita dari Arayan Peduli dan Pahala Peduli, kita masih membuka donasi bagi saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera Utara, terkhusus di wilayah Aceh. Ya, kita sampai saat ini masih membuka donasi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut bergabung untuk meringankan beban saudara kita di Aceh, bisa nanti dengan mengirimkan donasinya ke nomor rekening yang ada di layar ya. Kalau menyaksikan di YouTube nanti ada, bisa konfirmasi ke salah satu admin kita. Dan juga yang telah berdonasi kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan. Baik, langsung saja Bapak Ibu kepada Al-Ustaz Dr. Rehanul Bahran Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempatnya kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jamaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita mulai masuk di akhir-akhir ya, dan pas sekali kita sebentar lagi Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa selesai dan insyaallah kita akan masuk ke tahun 10 akhir Hijriah dan 11, dan ini tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita masuk pada tahun ke-10 yang terakhir ya. Jadi tahun ke-10 kan ada beberapa kejadian-kejadian. Pertama Haji Wada, kemudian yang kedua wafatnya Ibrahim anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga pengiriman Ali bin Abi Thalib ke Yaman, pengiriman Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, dan yang terakhir adalah pengiriman pasukan Usamah. Dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mulai sakit, mengirim pasukan Usamah untuk melawan pasukan Romawi. Insya Allah kita bahas. Sebenarnya ada juga kejadian penting di tahun 10, tapi kita bahas yang penting-penting saja, yaitu di tahun 10 ini mulai muncul nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab ya, dari Yamamah ya. Dia bahkan Musailamah al-Kadzab ini sempat mengirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwasanya dia nabi ya, dan Musailamah al-Kadzab dibunuh di zamannya Abu Bakar ya, karena muncul di akhir-akhir ya. Kita bahas dulu yang keempat, yaitu pengiriman pasukan Usamah ya. Pengiriman pasukan Usamah dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melawan pasukan Romawi ya. Sebagian lagi ada yang mengatakan dikirim tahun 10 Hijriah, ada yang bilang juga di awal-awal ya, di awal-awal 11 Hijriah ya. Intinya di akhir 10 Hijriah atau di awal 11 Hijriah ya, ketika Nabi SAW sakit seperti itu. Jadi Usama bin Zaid ya, ini adalah anak dari Zaid bin Harisah ya. Usama bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Harisah, nanti kita akan bahas. Dan beliau ini tentu sangat muda ya, sangat muda sekali ya. Dan Nabi SAW mengirim pasukan untuk melawan Romawi, dan ini sebagai tindak lanjut dari perang-perang sebelumnya ya, seperti perang Mu'tah, perang Ta'buk ya. Jadi perang pertama Nabi SAW melawan Romawi adalah perang Mu'tah,
ya di mana ayahnya Usamah yaitu Zaid bin Harithah wafat, ya, dan kemudian perang Tabuk yang kemudian tidak jadi, ya, dan kemudian Nabi pun melanjutkan, ya, melanjutkan dengan mengirim anaknya Zaid bin Harithah yaitu Usamah bin Zaid, ya, untuk berangkat seperti itu. Nah, hanya saja ketika sudah berangkat, ya, sudah berangkat, Usamah bin Zaid ini ternyata sampai di daerah Jurf, ya, bagian utara Saudi, sampai di daerah Jurf, kemudian sampai berita bahwasanya Nabi SAW wafat. Nah, sehingga penyerangan ditunda, ya, dan Usamah sempat kembali, ya, ke Madinah, dan kemudian ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, dan ternyata Abu Bakar pun melanjutkan misi ini seperti itu, ya. Dan ketika Usama dipilih, ya, Usama dipilih, ya, sebagian sahabat banyak yang bukan ini, ya, bukan tidak terima, ya, tetapi mempertanyakan gitu karena keluar dari adat. Mengapa demikian? Karena Usama bin Zaid ini eh, sangat muda sekali, ya. Jadi ketika dipilih jadi pemimpin, pemimpin pasukan, beliau umurnya sekitar 17 tahun atau sebagian mengatakan 18. Ada yang bilang 17, 18, dan tentu ini sedangkan di bawah pasukannya itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat lainnya yang punya pengalaman, ya, punya pengalaman berperang, ya. Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin Khattab apalagi itu berada di bawah pimpinan Usamah, ya, Usamah bin Zaid, dan Usamah ini baru 17-18 tahun, ya. Terlebih lagi Usamah ini kulitnya hitam, ya, kulitnya hitam seperti itu, ya. Dan kulitnya hitam karena ibunya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah wanita yang budak, ya, budak yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga dan Ummu Aiman hitam kulitnya, sehingga Usamah ini hitam kulitnya, ya, dia termasuk yang hitam. Artinya kalau nggak hitam gelap, ya, seperti itu, ya. Tidak, ayahnya Zaid, dan Nabi SAW menikahkan Zaid mantan budaknya dengan Ummu Aiman mantan budaknya juga, di mana Ummu Aiman ini karena dia pernah menyusui Nabi berarti dia lebih tua dari Nabi, ya, lebih tua dari Nabi berarti Zaid bin Harisah umurnya 20-30, sedangkan Ummu Aiman umurnya 50-60, ya, umurnya 60 atau 50, jadi cukup jauh bedanya, ya. Sekitar 20 atau 20 tahun bedanya, ya. Tetapi lahirlah Usama yang Masya Allah luar biasa, ya, tumbuh dalam naungan kenabian, di mana Usama ini lahir 7 tahun, ya, sebelum Hijriah. Nah, sehingga ketika tahun 10 beliau umurnya diminta Nabi menjadi pimpinan pasukan, beliau umurnya 17 atau 18. Bukan apa-apa karena Usamah ini tumbuh dalam naungan kenabian, ya. Beliau tumbuh dekat keluarga Nabi. Ya, pertama Zaid bin Harisah adalah anak angkat Nabi dahulu, kemudian Ummu Aiman adalah wanita yang menyusui Nabi, ya, ketika masih bayi, dan Usamah hidup dekat dengan Nabi, ya, dekat dengan Nabi, tumbuh dalam naungan kenabian. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengangkat Usamah ini ingin hikmahnya ingin melawan beberapa ingin meluruskan beberapa tradisi. Jadi selama dia walaupun masih muda tetapi dia berkompeten, kenapa tidak? Ya, dan Nabi SAW ini yang memilih Nabi SAW tentunya dalam bimbingan wahyu. Ya, Usamah, ya, jadi pemuda 17 tahun, 18 tahun, kulitnya hitam, ya, dan dia dipilih jadi pemimpin membawahi sahabat-sahabat besar Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah dan sebagainya seperti itu. Ya, dan tentunya ini menyebabkan beberapa sahabat mempertanyakan. Jadi bukan protes, ya, cuma kan sesuatu hal yang keluar dari adat itu berarti tentu perlu ditanyakan gitu, ya, keluar dari kebiasaan orang Quraisy saat itu. Nah, dan tadi kita sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim beliau, kemudian sampai di daerah Jurf terdengar kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
dan akhirnya Usamah balik ke Madinah ya, balik ke Madinah. Kemudian ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ya beliau pun bertekad tetap melanjutkan pengiriman pasukan Usamah. Ya beliau pun dengan berjalan kaki memegang berjalan kaki memegang kudanya Usamah, mengantarkan pasukan dan memberikan beberapa pesan-pesan kepada Usamah. Dan dan sebagian para sahabat saat itu, ya nanti kita sampaikan lebih detail, sebagian sahabat saat itu melobi-lobi Abu Bakar, ya kalau bisa jangan Usamah ya, jangan Usamah karena masih muda. Ya ternyata Abu Bakar tetap melanjutkan Usamah karena dipilih langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ya kemudian sebagian sahabat kembali melobi Abu Bakar jangan mengirim Usamah, karena ini perang besar-besaran melawan pasukan Romawi ya, negara adidaya. Jadi ibaratnya kita itu kita akan perang melawan Amerika misalnya, atau Cina atau Rusia. Nah ternyata pemimpin pasukannya adalah anak SMA usia 17 tahun. Ya ini gimana ini? Tapi begitulah Islam ya. Ya lebih memilih ke arah kompetensi ya, seperti itu. Dan ketika sebagian sahabat melobi kalau bisa pasukan Usama jangan dikirim ke perang ke utara, ke Romawi. Mengapa? Karena banyak sekali pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak eh, banyak kabilah-kabilah itu yang murtad ya. Bahkan ada yang murtad, ada yang tidak mau bayar zakat, ya, dan bahkan ada yang mau menyerang Madinah balas dendam begitu. Sehingga beberapa sahabat mengatakan kalau kita kirim pasukan Usamah melawan Romawi, ini kan pasukannya besar, maka di Madinah akan kosong nanti, ya akan kosong. Ya jangan dikirim. Tapi ternyata uh, Abu Bakar tetap teguh dengan pendirian melanjutkan pengiriman pasukan Usamah, meneruskan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau mengatakan walaupun di Madinah aku diterkam serigala, diserang, aku tetap kirim katanya. Ya, dan ternyata ini berhasil ya. Jadi apa yang diijtihadkan oleh Abu Bakar justru yang benar. Pasukan Usama bergerak menuju utara, menuju ke Syam, ke daerah Balqa, kemudian sampai Mu'tah, perang Mu'tah, masih berani melawan beberapa orang-orang Romawi yang besar gitu. Jadi semakin takut ya. Dan ternyata ijtihad sekali lagi ijtihadnya Abu Bakar ini benar gitu. Artinya apa? Artinya kaum muslimin aja udah berani melawan Romawi gitu loh. Negara adidaya, apalagi cuma sekedar kabilah-kabilah Arab yang kecil-kecil gitu. Nah, sehingga bertambahlah eh, kekuatan kaum muslimin, para musuh-musuh gentar dan ketakutan. Ini ijtihad dari Abu Bakar, seperti itu. Nah, dan kita bahas sedikit tentang Usamah ya. Dan Usamah bin Zaid bin Harisah ini gelarnya adalah Hubbu Hibbi Rasulillah. Hubbu Hibbi Rasulillah. Kenapa? Karena Zaid bin Harisah gelarnya adalah Hubbu Rasulillah. Kecintaannya Rasulullah. Demikian jika Usamah, maka dia juga kecintaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayahnya adalah Zaid bin Harisah, ya dulu budaknya Khadijah, kemudian diberikan kepada Nabi, ya dan kisahnya panjang ya. Jadi intinya Zaid bin Harisah sempat diangkat jadi anaknya Nabi, ya anak angkat. Tapi ketika Islam menihilkan anak angkat, tidak boleh, ya maka eh, dikembalikan ya, nasabnya yang dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harisah kembali, seperti itu ya. Dan sebagaimana kita jelaskan ibunya adalah Ummu Aiman ya, jadi budak yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ya, sehingga Usama ini benar-benar tumbuh dalam lingkungan, dalam rumah kenabian. Ya, Zaid bin Harisah sudah bersama Nabi sejak kecil, Ummu Aiman sudah bersama Nabi sejak kecil, ya, sehingga Usama ini sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia anak yang tumbuh dalam lingkungan kenabian, sangat dekat dengan Nabi. Ya, bahkan Usama ini selalu menyertai Nabi dalam beberapa keadaan. Ya, bahkan ketika di Arafah, di puncak ibadah haji, ya Nabi SAW tuh membonceng Usama.
Ya, jadi ini menunjukkan dekatnya Usamah dengan Nabi di puncak ibadah haji di Arafah itu yang dibonceng adalah Usamah. Ya, kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah memangku Hasan, memangku Usamah. Ya, jadi kalau Usamah saat itu eh, jadi bedanya apa namanya? Bedanya sekitar mungkin berarti 8 tahun 7 tahun berarti ya bedanya Usamah sama Hasan. Ya, beliau bersabda Allahumma uhibbuhuma fa inni Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah keduanya karena aku mencintai, seperti itu. Ya, dan ini Usama ya, Usama Masya Allah. Jadi semua pada tahu ya, semua orang-orang tahu bahwasanya Nabi SAW sangat mencintai Usama. Ya, sebagaimana Nabi SAW mencintai ayahnya Zaid bin Harithah seperti itu. Makanya ketika kemarin kita pernah jelaskan saat Fatul Mekah ya, ada wanita wanita yang mencuri ya, tapi wanita ini dari kabilah yang terhormat ya, jadi menunjukkan kalau mencuri itu bisa jadi orang kaya orang miskin ya, tapi wanita ini dalam apa namanya kabilah yang terhormat. Maka keluarganya takut kalau wanita ini dikisos, dipotong tangannya karena mencuri. Maka mereka pun melobi Usama. Karena tidak ada yang berani ngomong kepada Nabi kecuali Usama. Ya, tetapi walaupun Usama datang kepada Nabi, maka Nabi pun marah kepada Usama ya. Jadi Nabi SAW meskipun cinta marah, atukallimuni fi haddin min hududillah, apakah engkau melobi untuk permasalahan hukum Allah itu? Maka Usama pun mengatakan mohonkan ampun kepada Allah ya, ya Rasulullah begitu. Ya, makanya kemudian Nabi pun berkhutbah ya di Fathul Mekah saat itu ya, fa nama ahlakan nasu qablakum annahum kanu idza saraka fihim syarif, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian kalau ada orang yang terpandang melakukan pencurian maka tarakuhu, mereka tinggalkan. Wa idza saraka fihim dhaif, kalau orang lemah mencuri maka aqamu alaihi lahad, maka dipotong tangannya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku potong tangannya, seperti itu. Ya, dan sebagaimana kita ketahui, Usamah ini dalam bimbingan kenabian, bimbingan Ummu Aiman ya, dan Rasulullah SAW dari sejak kecil gitu, seperti itu. Ya, dan inilah Usamah ya, Masya Allah ya. Dan inilah Usama ya, Masya Allah ya, dia tadi kita jelaskan ya, dia memimpin peperangan dan Alhamdulillah beliau punya jiwa kepemimpinan yang kuat ya, Masya Allah ya. Jadi beliau memang di usia muda sudah banyak ikut jihad, ikut memimpin perangan dan terlihat punya kepemimpinan ya, sehingga Nabi SAW pun memilih beliau sebagai pemimpin ya. Ini luar biasa, Masya Allah ya. Ini Usamah bin Zaid ya, Masya Allah. Dan Usamah bin Zaid juga punya beberapa keutamaan-keutamaan ya. Tadi dia dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Usamah bin Zaid pun dimuliakan oleh sebagian sahabat ya, karena mereka tahu bahwasanya Usamah ini adalah kecintaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Umar bin Khattab pernah membagi pembagian ya, pembagian untuk ghanimah perang, maka Umar bin Khattab melebihkan Usamah daripada anaknya sendiri. Ini nggak apa-apa ya, karena ini kan anaknya sendiri. Ya, dilebihkan, sehingga Abdullah bin Umar, anaknya Umar, mengatakan, kenapa kok Usamah dilebihkan? Maka Umar menjawab, sesungguhnya Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah dan ayahnya lebih dicintai Rasulullah dibanding ayahmu. Maksudnya adalah Zaid bin Harisah, seperti itu. Ya, dan ini kejadian-kejadian penting ya, kejadian-kejadian penting di tahun 10 Hijriah ya, yaitu pengiriman pasukan Usamah ya. Dan sekarang kita masuk ke tahun 11 akhir buat ini ya, Masya Allah. Tahun 11 Hijriah ya, yaitu tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mayoritas itu berpendapat pada bulan Rabiul Awal. Ya, sebagaimana kita ketahui kan apa namanya bulan-bulan dalam Hijriah itu dia masuk ke bulan yang ketiga ya, seperti itu. Karena kita lihat urutannya, urutannya kan
eh, yang terakhir kan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, maka bulan barunya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, jadi Rabiul Awal ini bulan ketiga. Kalau kita lihat urutannya kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, jadi Rabiul Awal tuh bulan ketiga dari Hijriah. Kalau kita bulan ketiga kan kalender Masehi kan Maret ya. Tapi Rabiul Awal ini bulan ketiga. Ya, jadi sempat ada 2 bulan dulu setelah masuk tahun 11. Ya, dan itu mulai Nabi sakit ya, mulai sakit dan sebagainya. Ada yang mengatakan juga tadi Usamah dikirim tuh ya di awal-awal tahun 11. Ya, sekitar Muharram atau Safar seperti itu. Ya, dan semua sepakat ya, artinya Nabi SAW wafat tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dari kalender Hijriah. Ya, seperti itu. Nah, tetapi tanggal wafat beliau, ya, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ya, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan apa namanya? Tanggal-tanggal yang lain. Tetapi di sini para ulama mengklaim bahwasanya Nabi SAW wafat tanggal 12, ada ijma. Ada ijma 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan juga Senin. Ya, Senin beliau wafat, Selasa diurus, kemudian Rebu dimakamkan. Ya, jadi sebagian ulama itu ijma Nabi SAW wafat 12 Rabiul Awal hari Senin, kemudian Selasa itu mulai diurus-urus, terjadi terjadi pengurusan jenazah, penunjukan pimpinan, baru Rebu dimakamkan. Ya, seperti itu. Ya, dan jadi untuk kewafatnya Nabi, ulama itu berusaha mencari ijma. Ya, berbeda dengan kelahiran Nabi. Ya, kelahiran Nabi ulama ikhtilaf banyak. Ya, ulama ikhtilaf banyak tentang tanggal lahirnya Nabi. Ya, sebagian ulama mengatakan qad haqqaqa badul falakin mutaakhirin fakana fi yaumi tasi. Jadi Syekh Utsaimin berpendapat malah lahirnya Nabi tanggal 19 Rabiul Awal. Tanggal 9, bukan tanggal 12. Dan ini disebutkan banyak ulama ya, bahkan Ibnu Rajab mengatakan demikian. Ya, ikhtalafu ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan li thamanin 8, li ashrin 10, li thnaini asyrata 12, sab'a asyrata 17, samani asyrata 18, banyak ya. Ya, tetapi intinya ulama sepakat ya. Sepakat bahwasanya beliau wafat eh, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini Ibnu Hisham mengatakan demikian. Ya, Syekh Utsaimin juga demikian. Wa tafaqu ala annahu tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaum Isnain. Nabi SAW wafat pada hari Senin, wa qala aksara min ithani ishrin Rabiul Awal. Ya, ada yang mengatakan 12 ya. 12 fithani wa asyar min Rabi al Awal. Ya, 12 Rabiul Awal seperti itu. Ya, jadi intinya Nabi SAW, kenapa pertanyaannya, pertanyaannya sekarang kenapa kalau lahirnya Nabi SAW itu ulama tidak apa ya uh, tidak sampai berusaha cari ijma gitu. Sedangkan wafatnya Nabi ulama berusaha mencari ijma karena ada kepentingan syariat di balik itu semua. Ya, jadi kalau untuk wafatnya Nabi ada kepentingan syariat, yaitu ketika Nabi wafat berarti wahyu sudah selesai. Sehingga ketika ada yang mengklaim ada Al-Quran atau hadis, ya dia turunnya setelah 12 Rabiul Awal, misalnya 20 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka tertolak. Ya, berbeda dengan kelahiran Nabi, tidak ada ibadah atau syariat dibangun di atas kelahiran Nabi, sehingga para ulama ikhtilaf tadi ya. Tadi saya sebutkan Ibnu Rajab, ulama-ulama, Ibnu Hajar, ya ada yang bilang 8, 10, 17, ternyata sudah makan, sudah menelan begitu. Berbeda dengan Nabi, sehingga sebagian sahabat disebutkan itu wafat. Ya, kemudian Nabi pun mengatakan kepada para sahabat, irfa'u aidiakum fa innaha akhbaratni annaha masmumah.
ya angkatlah tangan-tangan kalian, jangan makan daging tersebut karena daging ini memberitakan kepadaku dia beracun. Tapi ternyata meskipun Nabi SAW tidak menelan, tapi kan sudah mengunyah, sudah bercampur dengan liurnya dan bisa jadi tertelan ya. Nabi SAW racun tersebut masuk ke tubuh Nabi, tetapi racun tersebut tidak langsung bereaksi, ya tidak langsung bereaksi, tetapi masih tersimpan dan pengaruh racun tersebut tampak terasa. Dan ini menunjukkan supaya dan hikmahnya adalah supaya mereka tahu Nabi itu adalah manusia, ya manusia ditaati tapi tidak disembah seperti itu. Maka ketika di akhir-akhir hayatnya Nabi SAW pun memberitakan kepada Aisyah, ya Aisyah ma azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makan yang aku makan, makanan yang aku makan di Khaybar. Fahadha awanun wajadtu qata'i abhari min zalika sum. Dan aku dapati beberapa urat nadiku terputus karena pengaruh racun ini seperti itu. Ya, dan ini menunjukkan dan beliau salah satu sakitnya seperti itu, masih merasakan sakitnya. Dan puncaknya dia adalah ketika di usia beliau sudah 60 sekian ya, seperti itu. Ya, dan eh, di ketika di Haji Wada beliau pun menyampaikan pesan-pesan perpisahan sebagaimana kita ketahui ya, dan di akhir-akhir apa namanya kan di akhir-akhir hayat beliau ya, beliau pun sempat berziarah ke makam Baki ya. Beliau minta ampun untuk sahabatnya seolah ini adalah perpisahan ya, dan beliau pun mulai merasakan sakit ya. Beliau pun mulai merasakan sakit ya, ini awal apa beberapa hari menjelang kematian beliau, beliau mulai sakit gitu ya, mulai sakit ya. Ada yang mengatakan ketika hari Kamis ya, Kamis beliau mulai sakit. Jadi Kamis beliau sakit, mulai mulai berat sakitnya ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya, baru Senin lah. Senin beliau wafat. Jadi ada yang mengatakan ini mulai dari Kamis ya. Jadi Rasulullah SAW mulai sakit dan mulai beliau pindah ke rumah-rumah istri beliau ya, dalam keadaan dalam keadaan kurang sadar gitu ya. Jalan pun dipapah gitu. Beliau pindah-pindah ke rumah istri beliau. Beliau sering bertanya, besok saya di mana? Besok di mana? Seperti itu. Beliau bertanya-tanya. Ya, beliau pun pindah ke rumah istri tetap ya, karena menunaikan hak istrinya. Ya, beliau nanya besok di mana? Ya, jadi seolah-olah beliau itu ingin berada di rumahnya Aisyah terus-menerus. Ya, beliau ingin berada di rumah Aisyah karena Aisyah istri yang paling dicinta. Seperti itu. Nah, tapi ketika sampai di rumah Aisyah, maka beliau senang. Ya, beliau senang. Dan beliau tetap pindah ke rumah istri-istri yang lainnya seperti itu. Sampai suatu saat apa namanya ketika sampai di rumahnya Maimunah, maka Nabi SAW meminta izin kepada istri-istri beliau agar bisa tinggal di rumahnya Aisyah. Ya, akhirnya istri-istri beliau pun mengizinkan untuk tetap berada di rumah Aisyah seperti itu. Ya, bahkan ketika keluar dari rumahnya Maimunah, Nabi SAW tidak mampu berjalan. Ya, beliau dipandu. Ada yang mengatakan dipandu oleh Ibnu Abbas ya, merangkul beliau, kakinya lemas dan sampai di rumahnya Aisyah. Dan ini ada yang mengatakan hari Kamis. Ya, 5 hari menjelang Nabi SAW wafat seperti itu. Dan ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas ya, sambil menangis. Ya, dan kondisi beliau semakin berat gitu ya. Dan selama kejadian tersebut banyak kejadian-kejadian dan pesan-pesan Nabi SAW. Inilah yang disebut dengan pesan-pesan menjelang kematian beliau dari hari Kamis ini sampai Senin. Ya, di antaranya banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan pesan-pesan sebelum beliau wafat. Ya, jadi beliau dalam keadaan sakit, beliau berwasiat seperti ini. Beliau sempat pingsan berulang-ulang. Ketika siuman beliau memberikan nasihat, pingsan lagi beliau memberikan nasihat. Inilah pesan-pesan wasiat menjelang wafatnya Nabi SAW seperti itu. Ya, dan ketika beliau berada dalam keadaan lemas, ya ini salah satu kita sebutkan beberapa kejadian-kejadiannya dalam keadaan lemah seperti ini. Nabi SAW ketika lemah, beliau minta diambilkan sebuah alat tulis. Seolah-olah beliau ingin minta dituliskan pesan-pesan ya, pesan-pesan seperti itu. Dan salah satunya yang minta beliau dipesankan, ya beliau da'uni falladhi ana fihi khair ya. Ya, biarkan aku memberikan biarkan aku ya memberikan pesan-pesan ya. Tolong tulis
Ya usikum bisalas, aku kasih 3 wasiat: akhrijul musyrikin min jaziratil Arab, keluarkan orang musyrik dari jazirah Arab. Ya, kemudian ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Ya, perlakukan para utusan-utusan sebagaimana aku memperlakukan utusan-utusan tersebut. Kemudian sebagian mengatakan summa sakat, kemudian Nabi diam, seolah-olah Nabi tidak melanjutkan seperti itu. Kemudian kejadian-kejadian ketika beliau sakit, ya beliau juga minta diambilkan air dingin, ya air dingin, dari air yang dingin, ya dari kirbah wadah dari kulit, ya. Ya, kemudian beliau pun apa namanya, mengguyur ke badan dan kepala beliau karena beliau badannya sangat panas, ya sangat panas. Kemudian Aisyah mendudukkan beliau, kemudian beliau diguyur. Ini ke apa namanya, kejadian-kejadian penting sebelum beliau wafat seperti itu. Dan kemudian juga sebelum beliau wafat, Nabi SAW sempat khutbah ceramah. Ya, jadi antara sadar tidak sadar, sadar tidak sadar, ya Nabi SAW sempat dipandu keluar menemui sahabat-sahabat beliau. Ya, dan ini Nabi SAW tuh begitu keluar kan langsung sampai masjid, ya. Karena rumah Aisyah tuh hampir nempel sama masjid seperti itu. Dipapah keluar ketika agak mendingan, ya. Karena beliau sakit, pingsan, sadar, sakit, pingsan, sadar. Kemudian ada keadaan beliau itu agak kuat sedikit, ya. Agak kuat sedikit, agak apa namanya, agak fresh sedikit dibanding sebelumnya. Maka beliau beliau minta dipandu keluar menuju sahabatnya sampai ke mimbar beliau. Beliau duduk, ya. Kemudian beliau pun bersabda, innallaha khayyar abda baina dunya wa baina ma indahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan antara hambanya dunia atau di sisi Allah. Fakhtar zalikal abdu ma'indallah. Dan tentu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Abu Bakar pun mendengar menangis. Ya, kemudian beliau mengatakan, dan wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah ibu kami. Ya, seperti itu. Tentu Nabi SAW memilih Allah, ya seperti itu. Dan Abu Bakar paham ini maksudnya perpisahan, dan Abu Bakar menangis seperti itu. Ya, maka Nabi SAW pun memberi pesan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la tabki, janganlah engkau menangis seperti itu. Jangan kau menangis. Ya, inna amanna nas alayya fi suhbatihi, engkau yang orang yang paling baik kepadaku dalam pertemanan, wa malihi, dalam harta. Ya, karena Abu Bakar paling, ya, dia menghabiskan hartanya di awal-awal Islam. Walau kuntu muttahidan khalilan min ummati latakhastu Abu Bakr. Sekiranya aku boleh mengambil khalil, ya kekasih dari umatku, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil seperti itu. Ya, jadi khalil cuma tidak boleh, ya khalil itu orang apa namanya, kekasih terdekat seperti itu. Ya, dan Nabi SAW pun di khutbah juga menyampaikan pesan, Allah inna man kana qablakum kanu yattakhidun kubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang yang soleh menjadi masjid. Fala tattakhiduhul kubura masajid. Janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan masjid. Seperti itu. Ya, dan banyak sekali wasiat-wasiat beliau kepada ketika khutbah saat itu. Beliau sempat itu khutbah terakhir beliau di mimbar. Dan kemudian Nabi SAW turun dari mimbarnya, kembali dipapah dan kembali ke rumahnya Aisyah. Dan ketika saat itu, ketika dalam keadaan seperti itu, ya anak beliau Fatimah datang menjenguk beliau, kemudian mempersilahkan masuk, ya. Dan kemudian Nabi SAW pun menyambut Fatimah, marhaban, ya anakku, karena Fatimah anaknya yang belum wafat, semua anak beliau wafat. Jadi keluarga inti beliau yang tersisa tinggal Fatimah. Ya, dan kemudian beliau memberikan isyarat agar duduk di sisi beliau, di kanan di kirinya. Ya, kemudian Nabi SAW pun membisiki Fatimah. Kemudian ketika dibisiki, Fatimah menangis. Kemudian Nabi SAW membisiki lagi, Fatimah tertawa. Maka Aisyah pun penasaran, ya kenapa dia kok dibisiki menangis, kemudian dibisiki tertawa. Kemudian dia nanya ke Fatimah, tapi Fatimah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membeberkan rahasia Rasulullah. Jadi Fatimah tidak membocorkan. Barulah setelah Nabi SAW wafat, Aisyah masih penasaran. Dia tanya kepada Fatimah. Barulah Fatimah menjelaskan. Yang pertama, Fatimah menangis, ya. Kenapa? Karena intinya sudah tahu bahwasanya Nabi SAW akan wafat, ya, dengan banyak tanda seperti itu. Beliau pun menangis. Ya, kemudian beliau tertawa, tersenyum karena Nabi SAW mengatakan Fatimah menjadi sayyidah umat ini. Ya, sayyidah, ya, dan salah satu sayyidah di surga. Maka beliau pun tertawa seperti itu. Ya, tersenyum. Ya, dan masih ketika Nabi SAW sakit, maka sebagian istri juga menjenguk, ya, menjenguk di rumah Aisyah, dan salah satunya Ummu Salamah sama Ummu Habibah. Ya, dan kita ketahui Ummu Habibah sempat hijrah ke Habasyah.
ya Ethiopia, maka Ummu Habibah menceritakan ngobrol-ngobrol antar istri ya, menceritakan tentang gereja dengan gambar-gambarnya, patung-patungnya. Maka Nabi mendengar sedikit ya, beliau pun dalam kondisi keras, kondisi sakit keras, ya beliau memberikan nasihat lagi, inna ulaika idza kana fihim rajulus soleh famat banau ala qabrihi masjidah. Ya mereka itu orang-orang soleh, kalau mereka itu kaum yang kalau ada orang-orang soleh meninggal, mereka bangun di atas masjid, membangun masjid di atas kuburan mereka. Wasawaru fihi tilka suwar, mereka buat patung-patung. Ya, ulaika syirarul haq. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk indallah di sisi Allah. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW berulang-ulang mengingatkan masjid kubur dan patung. Ya, dan inilah terjadi di zaman kita sekarang. Ya, hampir semua agama-agama itu ada patungnya, ada apanya dan sebagainya. Nabi sudah mengingatkan. Ya, demikian juga kubur-kubur ya dikultuskan. Ya, Nabi sudah mengingatkan seperti itu. Ya, dan kemudian masih Nabi SAW dalam keadaan sakit. Ya, ini sakit beliau ya, sampai wafat ya, sekitar 4-5 hari. Ya, pernah beliau sakit keras ya. Tetapi beliau berusaha sholat. Ya, berusaha sholat 5 waktu. Berusaha sholat 5 waktu. Makanya beliau sering nanya, sholat nas, apakah manusia sudah sholat? Faqalu lahum yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, do ulimaan fil mihdab. Ya, taruhlah air di mihdab ini. Ya, mihrab tempat air ya saat itu. Ternyata Nabi SAW mencoba berwudu. Ternyata ketika berdiri beliau pingsan. Beliau pingsan. Kemudian ketika siuman beliau nanya lagi, ya sholat nas, manusia sudah sholat belum? Maka dijawab, lah hum yantaziruna. Ya Rasulullah, mereka nunggu engkau. Ya, Nabi pun bilang, coba siapkan air gitu, siapkan air. Kemudian beliau coba berwudu, berdiri, ternyata pingsan lagi. Dan ini terjadi 3 kali. Ya, terjadi 3 kali. Seperti itu. Ya, beliau berusaha sholat dan ternyata tidak mampu ya memimpin sholat seperti itu. Akhirnya Nabi SAW pun mengatakan, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Ya, perintahkan Abu Bakar untuk sholat, ya, untuk mengimami sholat manusia. Maka Aisyah mengatakan, inna Abu Bakar rajulun rokik. Ya, Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Idza qara wa idza qara al-Qur'an la yamliku dam'ahu. Kalau dia baca Al-Quran, dia tidak bisa menahan untuk tidak nangis. Ya, falau amar ghairu Abu Bakar. Kalau bisa engkau perintahkan selain Abu Bakar. Artinya nanti kalau Abu Bakar jadi imam sholat, baru baca nangis, baru baca nangis. Ya, tapi Nabi SAW tetap ya tetap menyuruh untuk muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Tetap perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat seperti itu. Ya, dan itu Nabi SAW perintahkan berapa kali seperti itu. Ya, jadi itulah sejak saat itulah Nabi SAW tidak memimpin sholat di masjid. Ya, karena udah mencoba berapa kali nggak bisa. Dan sejak saat itulah Abu Bakar memimpin sholat para sahabat seperti itu. Nah, kemudian sempat Nabi SAW merasa agak agak ringan sakitnya ya, jadi pingsan bangun, pingsan bangun, dan kemudian sempat agak seger sedikit, maka Nabi SAW keluar menuju masjid. Kemudian keluar menuju menuju masjid seperti itu. Ya, ternyata ketika dipapah oleh para sahabat seperti itu. Ya, dan ternyata sampai di masjid Abu Bakar sedang mengimami. Maka Abu Bakar pun berusaha mundur. Ya, berusaha mundur ke barisan makmum, tapi Nabi SAW memberikan isyarat supaya tetap di posisinya. Ya, maka Nabi SAW dipapah sholat di samping Abu Bakar tetap jadi imam. Ya, tetap jadi imam. Ya, seperti itu. Ya, kemudian setelah itulah sakit Nabi terus parah ya, parah ya, dari makin parah makin parah. Nabi SAW pun berpesan, ahsinu zannabillah, ya kuatkanlah prasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbaikilah atau berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW mulai merasakan sakit yang sangat berat. Ya, ada yang mengatakan 3 atau 2 hari menjelang wafat, ya berarti ya sekitar Sabtu ataupun hari Sabtu, ada yang mengatakan ya itu makin berat sakitnya Nabi SAW ya. Akhirnya tidak bisa sholat di masjid dan sebagainya. Ya, sampai-sampai beberapa sahabat mengunjungi Nabi SAW saat sakit beratnya ini. Salah satunya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengunjungi Nabi, kemudian meletakkan tangan di atas selimut Nabi. Ternyata panas sekali ya selimutnya Nabi. Demamnya Nabi sangat tinggi, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, betapa beratnya sakitmu ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, inna kadzalika yudha'afu lanal a'bala yudha'afu lanal ajr. Begitulah para nabi, ujiannya dilipat gandakan, maka pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi sampai-sampai demamnya Nabi sangat tinggi, sampai-sampai di atas selimutnya masih panas. Ya, seperti itu. Ya, dan Nabi SAW pun
ketika sakitnya mulai berat, ya beliau menutup wajahnya, ya menutup wajahnya dengan apa dengan sapu tangan ataupun dengan sejenisnya. Beliau ketika makin parah, dan ini supaya para sahabat tidak kasihan ya melihat ekspresi wajah Nabi menahan sakit, ya. Dan ada yang mengatakan juga inilah kondisi Nabi SAW. Ada juga Nabi menutup wajahnya ketika mulai merasakan sakratul maut, ya, supaya sahabat tidak melihat ekspresi wajah Nabi, nanti kasihan. Ya, pokoknya intinya Nabi SAW merasakan sakit yang sangat dahsyat. Ya, tapi ada saatnya beliau ketika mulai berkurang, maka beliau buka wajahnya, dari itu ditutup dengan kain ataupun sapu tangan, dibuka wajahnya, kemudian beliau berpesan lagi, la tantullahi alal yahudi wan nasara wattakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid. Kemudian beliau tutup lagi, ya, beliau tutup lagi wajahnya beliau seperti itu. Jadi berapa kali beliau buka tutup wajahnya, kemudian memberikan wasiat-wasiat seperti itu. Ya, dan beliau wafat Senin, ya, Senin. Makanya tibalah hari Senin ketika Abu Bakar sedang berusaha menunaikan sholat subuh hari Seninnya itu. Abu Bakar mimpin sholat subuh, ya, maka eh, ketika sholat subuh, ya, sahabat sudah sholat berbaris rapi, maka Nabi SAW melihat sahabatnya, karena rumahnya Aisyah kan tinggal buka pintu langsung kelihatan Masjid Nabawi. Maka beliau sahabat melihat sahabat berbaris rapi sholat subuh. Ya, Nabi SAW agak sadar ya, mulai mulai membaik Senin subuhnya itu. Ya, dia melihat, kemudian dia tersenyum melihat para sahabatnya. Ya, kemudian Abu Bakar yang melihat tersebut kembali mundur. Ya, subuh itu mundur, dikira Nabi SAW akan keluar dari rumah Aisyah dan menuju masjid. Ternyata Nabi SAW dari rumah Aisyah hanya memberikan isyarat, lanjutkan sholatnya. Dan Nabi SAW kembali menutup tabir rumah Aisyah. Ya, dan satu sahabat sudah senang dikira Nabi hari subuh, ya, subuh Senin itu, sahabat itu mulai senang dikira Nabi SAW mulai sembuh, ya, sudah mulai bisa senyum, ya, dan sebagainya. Ya, ternyata ini berlawanan dengan fakta. Ternyata itu adalah Nabi SAW sakit parah seperti itu. Ya, bahkan Fatimah pun mengatakan betapa beratnya penderitaanmu wahai ayahku. Ya, bahkan ketika wafat, Fatimah mengatakan laisa ala abi kurbun ba'dal yaum. Ya, tidak ada lagi penderitaan atas bapakku karena beratnya. Ya, berat. Dan di antara wasiatnya juga, wasiat kepada para sahabat, as-salat wattaqullaha fima malakat aymanukum. Ya, bertakwalah kepada Allah, dan perhatikan budak-budak kalian, ya, supaya tidak menzolimi seperti itu. Ya, tadi sholat subuh, ya. Kemudian Senin duhanya itu Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, itu saudara kandungnya Aisyah, ya, itu datang ke rumahnya Aisyah. Ya, datang ke rumah Aisyah, dan ternyata dia bawa siwak. Dan Nabi SAW memberikan isyarat. Nabi SAW sudah tidak bisa ngomong saat itu, tidak bisa ngomong, ya, tidak bisa bicara. Beliau memberikan isyarat kepada Aisyah bahwasanya Nabi SAW ingin siwak yang dipegang oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara kandungnya Aisyah. Akhirnya Aisyah paham, dia ambilkan siwak, ya, diambilkan siwak, kemudian siwak dari Abu Bakar itu, dari Abdurrahman itu diambil, kemudian Aisyah pun mengatakan pada Nabi, aku zulak, apakah aku ambil siwak? Nabi SAW memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala. Akhirnya Aisyah mengambil siwak tersebut, dia kunyah siwak tersebut, ya, untuk menghaluskan, barulah dikasih Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW bersiwak. Ya, jadi beliau saat-saat itu sempatnya bersiwak, ya, menjaga kebersihan mulut beliau. Ya, dan beliau pun dikasih wadah air, beliau pun mengusapkan wajahnya dengan air tersebut, ya, sambil mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ini Senin duhanya, ya, habis sholat subuh itu, beliau mengatakan sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Allahumma aini ala sakaratil maut, ya Allah bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Jadi Nabi SAW sedang menghadapi sakratul maut seperti itu. Ya, Nabi SAW juga pernah berdoa, ma'allati anamallahu alaihi minan nabi wa siddiqin wa syuhada wa solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat, nabi, orang siddiq, syuhada, soleh, dan mereka lah sebaik-baik teman. Ya, kemudian beliau berdoa juga, Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni dosaku, berikan rahmat, dan susulkanlah aku. Ya, al-hikni, susulkan aku birrafiqil a'la, ke teman-teman yang tinggi. Sebagian mengatakan Rafiqil A'la nama Allah. Jadi
nama Allah. Jadi Nabi SAW demikian ya. Dan Rasulullah SAW itu dalam keadaan seperti itu di pangkuan Aisyah. Ya, di pangkuan Aisyah, ya beliau pingsan, kemudian siuman, ya kemudian pingsan dan ketika beliau sadar, ya beliau pun mengangkat tangannya ke atas, ya mengangkat tangannya ke atas, menunjuk ke atas sambil mengatakan Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, Rafiqul A'la. Maksudnya Nabi, maksud Aisyah pun paham ternyata Nabi memilih Rafiqul A'la, memilih apa namanya bergabung dengan teman-teman yang tinggi. Ya tadi ya para nabi, soleh dan sebagainya, para syuhada. Kemudian Aisyah mengatakan izan layak karuna. Kalau begitu Nabi SAW tidak memilih kita. Karena setiap nabi sebelum dicabut nyawanya diberikan pilihan. Ya mau tinggal di dunia atau bergabung. Ya ternyata Nabi SAW itu memilih Allah dan memilih teman-teman yang al-a'la, teman-teman di langit seperti itu. Ya, dan akhirnya Nabi SAW pun dicabut nyawanya dan beliau mulai melemas. Ya, jadi kalimat terakhir beliau adalah Allahumma rafiqul a'la atau ila rafiqil a'la. Ya, tangan beliau melemas, akhirnya tangan beliau jatuh gitu ya. Dan akhirnya beliau wafat. Dan Aisyah mengatakan ketika ruhnya dicabut, beliau merasa mencium aroma yang paling harum. Seperti itu. Ya, mencium aroma. Inilah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya Aisyah. Ya, dalam keadaan tangan sebagai mengatakan menunjuk ke langit, tapi akhirnya melemas pelan-pelan dan kalimat terakhir beliau ila rafiqil a'la atau Allahumma rafiqal a'la seperti itu. Ya, ini wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, mungkin demikian Kang materi kajian kita insya Allah. Mungkin ada tanya jawab, mudah-mudahan bisa kita jawab Baik. insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Rahnul Bahrain hafizahullah taala atas pemaparan materinya. Baik, ini mungkin supaya tidak terlalu sore Ustaz ya, langsung kita rangkum saja, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang menyebut bahwa jasad para nabi itu akan terus utuh dan tidak hancur di dalam tanah. Syukron Ustaz. Iya benar, Sohe. Ini benar. Sehingga kalau kuburnya Nabi sekarang mau dibongkar, jasad beliau masih utuh. Masih utuh jasad beliau. Kalau tidak salah itu Abu Musa al-Asy'ari ya, mengirim surat kepada Abu Umar. Dan Umar tahu itu jasadnya Nabi. Akhirnya Umar bin Khattab memberikan wasiat supaya menggali sekian belas kubur. Ya, menggali lubang kubur di beberapa tempat di siang hari. Kemudian menguburkan malam hari. Supaya orang-orang nggak tahu kuburannya Nabi yang mana. Jadi dirahasiakan. Karena kalau ketahuan ini kuburnya Nabi, maka akan gulu. Ya, jadi Umar memerintahkan menggali lubang di siang hari, beberapa lubang, ada yang bilang belasan di daerah di tempat yang berbeda, baru dikubur malam hari secara rahasia. Seperti itu. Ya, insya Allah demikian. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua Ustaz. Ini masih tentang riwayat juga Ustaz. Ustaz, bagaimana kedudukan riwayat yang menyebut bahwa Nabi SAW berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan keturunannya agar tidak tersesat? Karena selama ini yang saya tahu wasiat beliau itu agar ikut Al-Quran dan Sunnah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ya itu yang benar tuh wasiatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Adapun usikum bi ahli itu maksudnya adalah apa namanya berbuat baik kepada keluargaku. Ya, bukan apa namanya berpegang teguh. Ya, jadi usikum supaya terjemahnya itu berbuat baik kepada keluargaku seperti itu. Bukan berpegang teguh kepada keluarga. Insyaallah. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga ini pertanyaan ya, jawabannya sangat apa namanya sangat bermanfaat sekali Ustaz ya. Ini mengingat banyak orang yang mungkin salah paham terhadap bunyi riwayat tersebut Ustaz ya, gitu seperti itu. Baik Ustaz, ini sebenarnya pertanyaan terakhir Ustaz ya di pertemuan kita di Ya, sore hari ini. Ini mungkin bukan pertanyaan Ustaz ya. Ustadz minta nasihat bagi kami agar bisa berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Karena melihat amal-amal soleh kami masih seadanya, kadang jatuh ke dalam kelalaian dan juga dosa masih banyak. Jazakumullah khairan Ustadz.
Ya, agar bisa berkumpul dengan Nabi SAW, maka kita berusaha mencintai Nabi. Ya, dan cara mencintai Nabi adalah mempelajari sunnahnya kemudian menerapkan. Ya, seperti itu. Jadi cara kita cinta Nabi karena kita akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di surga. Nah, cara mencintai Nabi tentu belajar dulu sunnah-sunnahnya, kemudian menerapkan. Salah satunya adalah ya ini, mempelajari sirahnya. Ini mudah-mudahan jadi bukti, jadi hujah bahwasanya kita cinta Nabi SAW. Baik, alhamdulillah jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya. Insya Allah cukup Ustaz ya untuk sore hari ini ya. Cukup. Mungkin udah keburu maghrib nih kalau di Lombok insya Allah. Iya, iya. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al Ustaz Dr. Rehanul Bahran Hafizahullah Ta'ala atas pemaparan materinya. Tentunya apa yang beliau sampaikan dari mulai awal pembahasan kajian sirah ini sampai di penutup itu tentunya menjadi faedah dan manfaat yang besar dan juga ilmu yang baru bagi kita semua. Dan tentunya ini bukan akhir bagi kita untuk berhenti untuk mempelajari tentang sirah nabawiyah. Tentunya nanti kita lanjutkan lagi ya dengan membaca banyak buku atau kemudian mempelajari sirah-sirah dari kitab-kitab para ulama atau juga dari kajian-kajian sirah yang lainnya. Tentunya nanti akan lebih menambah lagi wawasan kita dan tentunya menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan pula jazakumullah khairan bagi Bapak Ibu jamaah yang telah setia mungkin dari awal pembahasan ini sampai saat ini. Insya Allah nanti semoga kita bisa dapat temukan kembali dengan tema-tema yang berikutnya. Insya Allah nanti kita akan umumkan di grup ya Insya Allah Ta'ala. Kami mengucapkan pula jazakumullah khairan kepada seluruh kru dan staf yang bertugas demi terselenggaranya kajian kita di sore hari ini. Akhirnya saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.